Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tanson Jabat. Kali ini kita akan membahas mengenai polinomial, khususnya mengenai teorema faktor. Ini merupakan lanjutan pembahasan video kita sebelumnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan, kita misalkan ini fx adalah polinomial atau suku banyak nih. Maka ax ditambah b, kita katakan faktor dari fx jika dan hanya jika f min b per a itu sama dengan 0. Nah, kalau kamu ketemu di dalam soal itu kata-kata faktor, akar maupun habis dibagi, ini menyimpulkan bahwa memberikan sisa bagi sama dengan 0. Nah, salah satu cara untuk mencari sisa bagi kita boleh gunakan dengan cara substitusi ya. Dengan syarat pembaginya bernilai 0. Nah, di sini pembaginya adalah AX ditambah B. Maka kakak buat AX ditambah B ini sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X itu sama dengan min B per A. Dari sini kita peroleh bahwa min B per A ini adalah akar dari Fx. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan X dikurang H dikatakan faktor dari Fx. Maka kita cari dulu pembaginya ini, itu bernilai 0. Maka kita peroleh X itu sama dengan H. Sehingga karena ini dikatakan faktor, berarti sisa baginya sama dengan 0. Berarti kita mencari sisa bagi dengan cara substitusi, sehingga kita peroleh Fa sama dengan 0. Di mana X kurang H ini merupakan faktornya dari Fx. Dan H ini merupakan akar dari Fx. Nah, langkah-langkah untuk menentukan faktor dari suku banyak Fx ini seperti ini. Kakak buat fx sama dengan k1x pangkat n tambah k2x pangkat n kurang 1 dan seterusnya. Kita perhatikan pangkatnya ini kurang-kurang 1. Sampai kepada suku terakhir yaitu biasanya berbentuk angka atau bilangan. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Kita tentukan dulu faktor bulat dari kn ini. Dimana kita uji dengan cara substitusi atau fx. Jika fx-nya sama dengan 0, maka berarti faktor bulat kn itu merupakan akar dari fx ya. Kemudian kita bisa menentukan faktornya. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Kita disuruh menentukan faktor-faktor dari fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 13x kuadrat ditambah 8x ditambah 12. Nah, untuk menentukan faktor-faktor dari fx ini, kita cari dulu faktor bulat dari suku terakhirnya nih. Maka faktor itu kan berarti bilangan yang bisa membagi dari 12. Maka kakak buat berarti yang bisa membagi 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan terakhir adalah 12. Inilah faktor-faktor dari 12-nya. Maka nilai-nilai inilah yang mungkin menjadi faktor atau ketika kita substitusi hasilnya bernilai 0. Maka kakak buat yang pertama adalah 1 dan min 1. 2 dan min 2. 3 dan min 3. 4 min 4. 6 min 6. Dan terakhir 12 dan min 12. Karena di sini positif dan negatif. Karena faktor bulat bisa mengandung bilangan positif atau negatif. Nah, yang pertama kita uji untuk X-nya sama dengan 1 nih. Kakak buat X sama dengan 1. Maka ini menjadi F1 harus menghasilkan nilainya 0. Maka kakak masukkan X-nya ini kita ganti dari 1. Berarti 1 pangkat 3 menjadi 3. 1 pangkat 2 itu 1. Kakak kalikan dengan min 13. 8 kali 1 berarti 8. Kemudian ditambah 12. Nah, kalau kita perhatikan, ini hasilnya berapa? F-1 atau F1 ya. F1 itu hasilnya 3 dikurang 13 itu min 10. Min 10 ditambah 8 berarti min 2 ditambah 12 berarti 10. Nah, hasil F1 ini kan tidak 0 nih karena di sini 10. Maka berarti bukan merupakan faktor. Nah, yang kemudian kakak buat untuk X-nya sama dengan min 1. Yang ini ya, kakak uji dulu. Berarti kakak masukkan F min 1 itu sama dengan min 1 pangkat 3 berarti min 1 kali 3 min 3 ya. Min 3. Min 1 pangkat 2, 1 kali min 13. 8 dikali min 1 berarti min 8 ditambah 12. Maka kita masukkan F min 1 itu hasilnya berapa? Nah, min 13 dikurang 13 berarti min 16. Dikurang 8 min 24 tambah 12 berarti min 12. Nah, hasilnya bukan 0 nih. Berarti ini bukan merupakan faktor. Kemudian kita cari untuk X sama dengan 2. Maka F2 itu sama, kita ganti aja X-nya dengan 2. 2 pangkat 3 itu 8. 8 dikali 3 berarti 24 ya. 2 pangkat 2 itu 4. 4 dikali 13 berarti 52 ya. Berarti dikurang 52. Ditambah 8 kali 2 itu 16. Ditambah 12. Nah, kita perhatikan. 24 ditambah 16 itu 40. 40 ditambah 12 itu 52. 52 kurang 52 berarti ini 0 nih. Maka F2 sama dengan 0. Nah, kita perhatikan. Sisa baginya ini kan 0 nih. Maka bisa kita katakan ini merupakan akarnya. Nah, untuk mencari faktornya itu gimana?
Nah, X sama dengan 2 itu kita buat bernilai 0. Berarti kakak pindahkan ini ke sini, berarti menjadi X dikurang 2 sama dengan 0. Maka inilah faktor dari fx-nya. X kurang 2 berarti faktor dari fx. Nah, untuk mencari faktor-faktor lainnya, kita bisa gunakan dengan cara pembagian bersusun. Berarti 3x pangkat 3 dikurang 13x kuadrat ditambah 8x ditambah 12 kakak bagi dengan salah satu faktornya x kurang 2. Nah, kita ingat pembagian bersusun sudah kita pelajari di video pembahasan sebelumnya. Berarti 3x pangkat 3 bagi x berarti 3x kuadrat. Kemudian kita kali lagi ke sini ya, kita kali semua ya. Berarti hasilnya adalah 3x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat. Kemudian kita kurangkan, ini habis. Min 13x kuadrat ditambah 6x kuadrat berarti menjadi min 7x kuadrat. Kita tulis ditambah 8x ditambah 12. Min 7x kuadrat kakak bagi dengan x berarti min 7x. Min 7x kita kali dengan x kurang 2 berarti min 7x kuadrat ditambah 14x. Kita kurangkan, maka hasilnya ini habis. 8 dikurang 14 berarti min 6x ditambah 12. Min 6x dibagi dengan x berarti hasilnya min 6. Kemudian kita kali min 6x. Min 6 dikali min 2 berarti tambah 12. Kemudian kita kurangkan. Nah, ini hasilnya 0 nih. Maka hasil baginya ini adalah 3x kuadrat dikurang 7x. Maka fx ini bisa kakak buat menjadi fx sama dengan pembagi yaitu x kurang 2 dikali hasil bagi. Hasil baginya adalah yang ini ya. 3x kuadrat dikurang 7x dikurang 6. Ditambah sisa bagi. Sisa baginya kan ini, berarti tambah 0. Maka kita boleh tulis fx sama dengan x kurang 2. Yang ini kakak faktorkan menjadi 3x dan x. Berarti x kurang 3 dan di sini x ditambah 2. Maka inilah merupakan faktor-faktor dari fx. Ini yang pertama, dan faktor yang kedua adalah ini, dan yang ketiga adalah ini. Kira-kira paham ya? Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya untuk video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.